banyak orang-orang di Rut Garuda yang akhirnya jadi tersangka. Iya. Gitu. Karena dia tidak menetapkan sistem. Dia cari keuntungan pribadi. Betul. Beli pesawat, dari beli pesawat itu nanti dapat apa tuh fee, beli ini, masukin saudaranya, catering apa, belum titipan dari anggota dewan, titipan ini, titipan itu. Kalau begini caranya, nggak usah udah bikin BUMN, swastain aja semua. Iya. Rugi kita, duit negara itu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sindo, ketemu lagi di The Comment. Dan akhir pekan kemarin kita mendapatkan satu berita yang menarik ya. Ternyata di hari Minggu kita ada rapat dengar pendapat antara petinggi Garuda Indonesia dengan Komisi 6 DPR. Nah, pada rapat tersebut Direktur Utama Garuda Glenn Kairupan bilang kalau misalnya dia menolak tantim atau bonus yang akan diberikan kepada direksi dan juga komisaris. Nah, yang menariknya lagi adalah dia juga memotong gaji para direksi sebesar 10%. Saya tidak sendiri, sebelah saya ini ada Mas Gaib. Dan gimana Mas Gaib? Ya. Berita tadi. Mungkin kita ini dulu kali ya? Iya, lihat videonya dulu ya. Karena ini hari Minggu, banyak orang yang nggak ngeh. Betul. Dan kayaknya kita mesti putar dulu deh, biar publik juga ngeh apa yang disampaikan oleh Dirut Garuda yang baru ini. Kita cek ya videonya ya. Minta tanda tangan saya untuk pembagian. Sekretaris, komisaris menghadap saya dan minta tanda tangan saya untuk pembagian tantium. Di mana para direksi dan komisaris semua sudah menandatangani. Kemudian saya tanya, ini apa ini tantium? Ini bonus Pak. Siapa saja yang dapat ini? Hanya direksi dan komisaris. Karyawan dapat ya? Oh, karyawan tidak. Saya minta besok rapat dulu. Keesokan harinya rapat. Kemudian terjadi tanya jawab. Dan saya sampaikan di forum itu bahwa kemarin saya dimintai tanda tangan untuk tantium. Dan saya melihat pemerintah sedang mengadakan penetapan APBN. Garuda sedang rugi. Apa kata masyarakat kalau besok keluar di medsos perusahaan sedang rugi kok bagi-bagi tantium? Mohon maaf, saya menolak. Nah, kemarin kami sepakat Pak di rapat terakhir dengan kondisi seperti sekarang ini saya tawarkan pada direksi. Bagaimana kalau direksi Garuda secara sukarela? Karena pemimpin itu saudara-saudara yang pemimpin harus ada pribadi yang berani berkorban. Kalau kita tidak terima gaji, kita potong 10%. Apakah saudara setuju? Ternyata semuanya setuju, Pak. Iya. Ini Mas Gaib. Aduh, saya bermimpi ya, yang ngomong kayak begini adalah menteri. Iya. Berani ya? Berani, bukan seorang dirut, tapi seorang menteri. Dengan ini saya akan memotong gaji saya 10% atau 30% untuk saya sumbangkan untuk korban Sumatera. Itu baru top. Top, betul. Top. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Glenn ini itu kayak ini loh, Ndri. Kayak sebuah air di padang pasir. Menyegarkan. Menyegarkan gitu. Masih ada ternyata orang yang seperti beliau ya. Dan yang lebih mengerikan lagi ternyata praktek perusahaan rugi, tantim atau bonus jalan itu masih ada ternyata. Iya, betul. Saya nggak habis pikir loh. Dan ini kayaknya direksi-direksi yang lainnya ini ya, main untung-untungan ya? Iya. Untung-untung di tanda tangan. Siapa tahu Pak Glenn kan udah tua kan, siapa tahu siwer gitu kan. Ternyata makin tua justru makin awas. Iya, benar-benar. Nih, saya catat ya, kerugian Garuda Indonesia di bulan Juni 2025 itu 2,39 T. Ruginya T loh, 2,39 T. Naik 41,37% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 1,69 T. 41%. 41% kerugiannya. Buset. Dan itu minta naik gaji, minta naik tantim. Tantim minta dikeluarin, kan nggak masuk akal. Di mana-mana kita nih kalau di tempat kita, kalau kita dapat bonus, itu perusahaan nggak untung.
Iya. Perusahaan rugi, boro-boro bonus. Iya, Gitu. betul. Ini agak ini agak lain ini. Iya. Mentang-mentang agak lain filmnya lagi ditonton oleh 6 juta orang ya sekarang. Ya. tapi Ini lain banget ya. ini lain banget nih. Iya. Mungkin kita bisa kasih usul ya ke Ernest Prakasa ya. Bikin agak lain versi para direksi komisaris yang minta tantim di tengah kerugian perusahaan. Yang anehnya lagi ya. Maksudnya yang dapat itu bukannya karyawan. Iya. Kalau misalnya yang dapat karyawan masih oke lah ya. Oh, mungkin kesejahteraannya kurang. Kita kasih deh tantim gitu. Yang dapat cuma direktur dan komisaris. Dan padahal direktur komisaris Emang tuh kurang duitnya. gede banget gajinya. Nah, ya makanya. Waduh. Ini memang di luar dugaan sih. Iya. Selain agak lain ya di luar dugaan. Karena sebenarnya Garuda itu adalah salah satu perusahaan yang paling sering dapat penyertaan modal negara. Iya. Saya ngikutin Garuda itu sejak masih liputan, Ri. Berapa kali mereka dapat suntikan dana, setiap ganti dirut dapat suntikan dana. Dengan harapan dia akan rebound. Tapi faktanya Enggak rugi terus. Rugi terus, dan salah satu yang agak mendingan tuh di eranya Irfan Setiaputra. Iya. Di mana dia harus mencuci piring akibat dari kelakuan para direksi yang sebelumnya, yang utang sana utang sini sampai membengkak, kemudian melakukan rescheduling dan melakukan pembayaran utang secara bertahap sampai akhirnya mencapai sesuatu yang bagus sebenarnya. Cuman ya keburu diganti beliaunya. Iya. Nah, di tahun 2025 ini Garuda mendapatkan suntikan yang terbaru tuh 23,67 T dari Danantara. Suntikan modal dari Danantara Iya. untuk melakukan akselerasi perbaikan armada, modal kerja, serta menguatkan struktur permodalan Garuda dan anak usahanya Citylink. Apa yang bikin rugi ya? Iya, pengelolaan. Nah, modal 23, T ini itu bukan modal sedikit. Iya. Kita kalau bikin perusahaan dengan modal segitu udah gila banget dah. Iya. Perusahaannya udah ini ya, multi level. Iya, kita berharap nih, dengan modal dari Danantara ini, dengan manajemen baru Danantara nih, Danantara Asset Management ini, itu benar-benar mereka bisa rebound, benar-benar dia bisa kontrol dan bagus lagi seperti dulu. Betul. Nggak tahu dulu bagus apa enggak ya. Pokoknya bisa bebas utang, sehat. Iya. Kalau dikasih duit lagi terus tetap jelek, ini bukan duit yang kita ambil digunting datang dari langit. Ini duit rakyat ini. Dan satu lagi, maskapai nasional itu kan kebanggaan ya. Iya. Iya kan? Kayak kita tahu lah ada Emirates, Iya. ya kan? Terus kemudian Saudi, ya kan? Terus Singapore Airlines, JAL, ya kan? Thailand apa Thailand? Thailand tuh Thai Airways. Ya kan? Itu kemudian kan Australia Qantas. Kemudian ya kan? ada apa lagi ya? Yang kebanggaan gitu, ya kan? Kebanggaan, bener-bener kebanggaan gitu. Ketika pesawat itu mendarat di negara orang itu udah, oh ini Indonesia tuh diakui gitu. Muka Indonesia tuh ada di maskapai. Iya, di maskapai. Iya kan? Kalau maskapainya kualitasnya jelek segala macem ya berarti negaranya juga kurang bagus gitu. Iya. Nah jadi kita sedih gitu kalau Garuda selalu disuntikin dana, penyertaan modal negara, dikasih PMN berkali-kali dan berkali-kali rugi, dan DPR nggak kapok-kapok juga tetap aja dikasih. Iya. Itu yang paling saya sedih loh. Dananya itu kemana ya? Dipakai buat sponsor bola juga enggak ya? Pernah dia sponsor Liverpool. Liverpool pernah ya? Pernah. Saya juga heran tuh. Dia mensponsori Liverpool untuk baju olahraga. Baju latihan. Jersey latihan. Jersey latihan tapi. Jersey latihan ya enggak. Tapi kan latihan nggak di live di YouTube juga kan? Iya. Jersey latihan itu ada logo Garuda. Saya juga bingung, nih Garuda masih rugi waktu itu. Cuman kok berani ya? Berani banget mensponsori Liverpool. Emangnya mensponsori Liverpool itu apa tujuannya gitu? Ya bagus-bagus aja sih, cuman udah jersey latihan kan lebih bagus di tempat lapangan bolanya kali ya, lebih oke gitu. Maksudnya kayak Emirates gitu kan? Atau di Arsenal, disesuaikan dengan tujuan wisatanya kemana, gitu. Prioritasnya. Iya. Jangan sampai itu cuma selera, mungkin dulu di rootnya Liverpoolian gitu. Apalah gitu, kita nggak tahu program-programnya. Jadi ini DPR termasuk nanti Danantara, jangan diulangi kesalahan BUMN sebelumnya yang cuma mengajukan PMN, disetujui oleh DPR, abis itu rugi lagi. Yang menarik nih, dari dulu waktu saya masih liputan ya, ada seorang
anggota DPR di Komisi 11 waktu itu. Tapi udah enggak sekarang, Pak. Udah meninggal orangnya, saya lupa itu. Dia bilang gini, kan kita tanya nih wartawan nih, Pak, kenapa sih Garuda disuntikin dana terus? Kan nggak takut rugi lagi. Terus dia bilang, ya ini maskapai nasional, mesti kita bantu. Betul. Itu pertama. Ada lagi alasan yang kedua. Terus kalau Garuda nanti misalkan tutup, kita kalau ke daerah naik apa? Kan Garuda yang paling aman. Masa kita naik maskapai disebut satu nama lah, ya rugi lah ntar kalau misalnya kenapa-napa gitu. Jadi antara alasan nasionalisme plus alasan pribadi juga gitu. Jadi tapi kan ini nggak make sense gitu. Sehingga Direksi Garuda merasa ya memang ada kewajiban lu membiayai kita. Ya nggak bisa begitu dong. Iya. Nggak bisa begitu. Ini duit bukan duit kecil, ini duit gede ini. Udah gitu tiketnya juga lumayan mahal. Mahal. Walaupun sekarang naik Garuda kalau yang jarak dekat nggak dikasih makan lagi ya. Iya. Dikasih air minumnya sama roti. Roti juga roti yang biasa lah. Iya, gitu. iya. Ya, tapi lumayan daripada nggak dikasih ya. Cuma memang bisnis maskapai itu bisnis yang rapuh katanya memang. Jadi kalau nggak dikelola oleh profesional yang ngerti banget soal maskapai, tidak bisa jor-joran, mesti pinter-pinter nyari rute, pinter-pinter manage, mesti pelit tapi juga tidak membahayakan penumpang, itu akan berat. Dan harus tahu waktu biasanya. Jadi kalau yang lagi holiday atau musim liburan itu kan, Iya, benar. dia naikin harga Benar. gitu kan. Tapi kalau di low season ya dia turunin lah Iya, harganya, benar. gitu. Tapi kayak harga Garuda stabil aja. Saya yakin ya, kenapa Garuda ini bisa maju asal dikelola oleh seorang CEO yang bagus dan benar. Kereta api aja yang udah hancur sehancur-hancurnya. Bisa bagus sih. Bukan cuma keretanya yang jelek, tapi juga stasiunnya. Ya. Yang orang bisa naik ke atas, bisa masuk tanpa tiket, belum lagi mental SDM karyawannya, segala macam, terus psikologi penumpangnya yang seperti itu. Tapi ternyata dalam waktu 6 bulan, itu dia bisa berubah total dan Itu di eranya Pak Jonan ya? iya, lancar sampai sekarang. Bahkan kereta kompartemen ya, Iya. yang harganya mahal itu, jurusan Jakarta-Jogja, Laku ya? itu full, laku. Padahal mahal harganya. Iya. Maksudnya berarti kan bisa gitu laku, bisa. Harus gitu. berinovasi sih Iya, yang bikin KAI agak menjet-menjet itu karena WUS. Iya. Kalau nggak ada WUS, wah, udah kayak apa tuh KAI? Iya. Luar biasa gitu. Betul. Dan memang iya kelihatan ya, KAI itu kelihatan banget ya. Nggak usah jauh-jauh lah kita perjalanan kereta yang jauh ya, jarak jauh ya. Yang komuter aja deh, gitu. Iya. Dulu gimana hancurnya tuh? Saya sempat ngalamin itu. Komuter yang pintunya nggak ketutup. Iya, yang apa kipas anginnya buruk gitu. Terus naiknya di atas. Naiknya di atas terus ada tukang minta-minta, Iya, iya. tukang ngamen, Iya, tukang orang nyapu, jual Iya. jual buku, jual kacang, Iya. manisan, Cangcimen. iya, Iya, bener. jual macam-macam lah tuh di situ. Sekarang bisa bersih, rapih dan penumpangnya juga ikut-ikutan disiplin juga gitu. Artinya bisa. Begitu udah ditetapkan sistemnya sama Jonan, siapapun penggantinya tinggal ngikutin. ya. Kalau ini Garuda kagak. Banyak orang-orang di rute Garuda yang akhirnya jadi tersangka Iya. gitu. Karena dia tidak menetapkan sistem. Dia cari keuntungan pribadi, Betul. beli pesawat, dari beli pesawat itu nanti dapat apa tuh fee, beli ini, masukin saudaranya, catering apa, belum titipan dari anggota dewan, titipan ini, titipan itu. Kalau begini caranya, nggak usah udah bikin BUMN, swastain aja semua. Iya. Rugi kita, duit negara itu soalnya. Betul. Kalau swasta mungkin lebih mikir ya. Iya, Gimana lebih oriented gitu. Iya, gimana cara bertahan hidupnya gitu. Iya bener gitu. Mendingan swastain aja udah. Tapi namanya tetap Garuda. Saya yakin lebih bertahan daripada gini pakai modal pemerintah, belum intervensi DPR, intervensi ini, intervensi itu, ganti-ganti CEO. Wah, bingung saya. Dan petingginya juga memang harus benar-benar punya mental yang bagus. Contoh Lion Air ya. Dulu waktu saya liputan, direktur umumnya namanya Edward Sirait. Sampai kita udah punya anak 2, udah gede-gede, tetap aja dia direkturnya. Karena nggak ada yang bisa gantiin ya. Selama masih bagus ya biarin aja gitu kan. Iya, Oh di kita mah ganti urusan politik, ganti ujung-ujungnya korupsi. Iya. Kayak Ujungnya bawa sepeda lipat. udah lipat jadi tempat buat numpang, buat ngambil barang-barang mewah ke daerah dari luar negeri ke dalam negeri. Iya. Ampun dah. Mumet saya. Ada yang bagus di rute ASDP,
bikin perusahaan pelayaran dari pelayaran nggak jelas sampai jadi Ya. diakui dunia, bahkan jadi pelayaran angkutan darat, sungai dan danau yang terbesar di dunia, malah dipenjarain. Mumet saya. Iya, iya. Padahal sebenarnya trayeknya udah ada itu ya. Iya, jadi Ini udah ada. Jadi kalau dengan kasus Garuda ini, pernyataan yang disampaikan oleh Pak Glenn ini, itu menunjukkan bahwa mental dari para direksi dan komisaris BUMN ini belum ada bahwa memang mereka harus membangun perusahaan, menetapkan good corporate governance, mikirin perasaan rakyat. Udah rugi, ngasih bonus tuh nggak habis pikir saya. Dan bonusnya buat mereka. Iya, bukan buat karyawan, nggak termaafkan sih menurut saya. Gantinya semua tuh. Bingung saya. Ini Pak Glenn berani loh. Mungkin dia dimusuhin loh semua direksi yang komisaris loh. Benar. Siapa sih ini komisaris direksi? Coba kita cek ah. Iya.